Halo para pecinta film, kali ini Bapak akan memberikan kalian alur cerita dari film Idiocracy. Idiocracy sendiri merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2006 yang menceritakan seorang anggota militer dan seorang pekerja seks komersial yang dilibatkan dalam sebuah proyek militer yang sangat rahasia, di mana militer sedang membuat sebuah teknologi yang memungkinkan manusia melakukan hibernasi, yaitu tidur dalam waktu yang lama dan tetap bisa hidup ketika dibangunkan kembali. Pihak militer sendiri memilih anggotanya yang bernama Joe, bukan karena mereka adalah orang yang terbaik, namun karena dianggap kehidupan mereka sangat rata-rata dan mereka tidak memiliki keluarga, teman, sehingga sangat cocok untuk percobaan ini. Begitu juga dengan Rita, di mana Rita sama halnya dengan Joe. Rita tidak memiliki keluarga, dia hanya memiliki seorang mucikari bernama Upgrade. Pihak militer harus melakukan negosiasi dengan mucikarinya Rita, dengan janji akan menghapus seluruh catatan kriminal dari si Upgrade jika ingin membawa Rita sebagai subjek percobaan ini. Mereka berdua akan ditaruh di sebuah tempat semacam kapsul waktu yang rencananya nanti akan dibuka setahun kemudian. Namun hal yang tak diduga terjadi, pemerintah mendapatkan informasi bahwa Collins, petinggi militer tersebut, terlibat dalam bisnis haram dengan seorang mucikari, di mana hal tersebut menurut pemerintah sangat dilarang dan akhirnya Collins pun ditangkap. Sialnya lagi, pemerintah menutup seluruh proyek hibernasi tersebut dan meratakan dengan tanah laboratorium di mana Joe dan Rita sedang tertidur dalam kondisi hibernasi. Dan mereka pun menjadi manusia yang terlupakan selama ratusan tahun. Di awal film ini dijelaskan bahwa mereka yang memiliki IQ tinggi kebanyakan malas untuk membuat keturunan karena terlalu banyak hal yang harus dipikirkan sehingga keturunan orang-orang pintar menjadi semakin sedikit tahun demi tahun. Sedangkan mereka yang memiliki IQ rendah cenderung lebih banyak membuat keturunan dan pada hasilnya orang dengan IQ rendah menjadi sangat banyak populasinya sampai ratusan tahun kemudian tidak ada lagi orang yang pintar di dunia ini dan hanya menyisakan orang-orang yang idiot saja. Lanjut, setelah 500 tahun berlalu, saking idiotnya pemikiran orang saat itu, bahkan mereka kala itu tidak bisa menyelesaikan masalah tentang sampah. Sampai-sampai terdapat gunung sampah yang menjulang sangat tinggi sehingga suatu ketika gunung sampah tersebut longsor dan terjadilah banjir sampah yang menerjang masuk ke kota tersebut. Dan dalam banjir tersebut kapsul waktu Joe dan Rita ikut terbawa sampai akhirnya kapsul waktu milik Joe masuk ke sebuah apartemen yang dimiliki oleh orang yang bernama Frito. Kalau kita bisa lihat, mungkin menurut orang di zaman itu kehidupan Frito sangat normal. Namun kalau menurut kita di kehidupan sekarang, mereka sangat tidak biasa dan terlihat sangat terbelakang walau mereka dikelilingi oleh teknologi yang sangat tinggi. Dikarenakan Frito merasa terganggu karena Joe mengusik dia ketika menonton acara kesayangannya, Frito lantas menendang Joe keluar dari apartemennya. Dan di sini Joe melihat banyak hal yang aneh karena di awal dia mengira dia hanya tertidur selama setahun. Sedangkan ketika terbangun melihat banyak hal yang sangat aneh seperti orang yang terbelakang dari cara bicara, cara jalan, sampai ketika dia ingin memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit, Joe sangat terheran-heran melihat kondisi rumah sakit yang sangat tidak layak disebut rumah sakit. Walau di rumah sakit tersebut dikelilingi oleh teknologi yang canggih. Bahkan ketika dia diperiksa oleh salah satu dokter, dia tidak menyangka bahwa dokter tersebut memeriksanya sambil menghisap rokok. Namun ketika akan membayar, alangkah terkejutnya dokter tersebut bahwa Joe tidak memiliki identitas pengenal berupa tato di tangannya. Di mana di zaman itu orang harus memiliki tato semacam barcode. Maka dipanggillah polisi oleh dokter tersebut. Melihat hal itu, Joe langsung kabur dari rumah sakit tersebut. Ketika di jalan, dia melihat dunia saat itu sangatlah buruk. Krisis ekonomi, inflasi, bahkan film yang memperoleh 8 Oscar pun ternyata hanya mempertontonkan pantat selama 90 menit.
Ketika ingin mendapatkan makanan, Joe akhirnya ditangkap oleh aparat dan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Tak diduga ketika pengadilan berlangsung, Joe ditemani oleh pengacara dan ternyata pengacara itu adalah orang yang ditemuinya di apartemen sewaktu kapsul waktu Joe terbuka. Joe sendiri didakwa karena merampok rumah sakit. Bahkan Vito pengacaranya malah memberatkan dakwaan Joe karena Joe sendiri telah merusak apartemen Vito. Sampai akhirnya Joe diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman di penjara. Sebelumnya, Joe harus mendaftarkan terlebih dahulu identitas dia berupa tato barcode di tangannya. Di sisi lain, Rita yang juga terbangun mendapatkan bahwa sangat gampang mendapatkan uang di dunia yang dipenuhi oleh orang bodoh. Lanjut. Joe saat ini yang sudah mendapatkan identitas baru dengan nama Not Sure dan tato di tangannya, dan sekarang dia melanjutkan ke tahap berikutnya di mana dia akan melakukan tes IQ untuk mengetahui seberapa pintar agar di penjara nanti dia bisa diberikan kerjaan yang sesuai dengan IQ-nya tersebut. Namun tak disangka Joe melewati semua tes IQ dengan nilai tertinggi. Bahkan IQ Joe sendiri dianggap tertinggi di dunia. Dan akhirnya Joe pun sampai di penjara. Namun dengan kepintaran yang di atas orang rata-rata, akhirnya Joe berhasil memperdayai penjaga penjara dan berhasil kabur dari penjara di hari itu dan langsung menemui Vito. Dengan gampangnya Joe berhasil membujuk Vito untuk membantu Joe dengan imbalan janji-janji uang untuk membantu mencarikan mesin waktu. Dan ketika akan pergi, tiba-tiba polisi datang ke rumah Vito dan menangkap Joe. Namun mereka berhasil kabur dan mereka berencana untuk mencari Rita terlebih dahulu. Namun, rupanya polisi bisa menemukan lokasi Joe berada dikarenakan barcode yang tertanam di tangan Joe dengan tidak sengaja terkena scan di jalan, dan akhirnya mobil Vito diberhentikan oleh sistem dan mereka pun lari untuk bersembunyi dan melakukan pencarian mencari mesin waktu dengan harapan mereka bisa kembali ke 500 tahun yang lalu. Namun sialnya Joe sendiri kembali tertangkap ketika berada di sebuah tempat yang bernama Costco. Dan akhirnya Joe digiring polisi. Namun ternyata Joe tidak digiring ke penjara. Ternyata Joe dibawa ke White House di mana rumah Presiden Amerika tinggal. Di sini dia diperkenalkan kepada para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Camacho dan kesemuanya ini adalah orang-orang yang idiot. Joe bertanya, bagaimana bisa dia dibawa ke sini? Salah satu menteri bilang bahwa Joe adalah orang yang terpintar di dunia, bahkan mengalahkan kepintaran presidennya sendiri, dan dia akhirnya diangkat menjadi menteri dalam negeri. Ada alasan kenapa Joe diangkat menjadi menteri dalam negeri. Ternyata Amerika sedang mengalami krisis pangan dan Presiden Camacho ingin Joe menyelesaikan masalah krisis pangan serta masalah ekonomi di Amerika. Akhirnya diketahui kenapa tanaman di Amerika tidak mau tumbuh itu dikarenakan air untuk menyiram tanaman digantikan oleh cairan penghilang dahaga yang bernama Brawndo. Perusahaan Brawndo bisa melakukan semua itu dikarenakan pada saat krisis keuangan di tahun 2330 Brawndo berhasil membeli Badan POM-nya Amerika dan Komisi Komunikasi Federal. Nah, di sanalah Brawndo membuat kebijakan di mana air harus digantikan dengan Brawndo. Di sini Joe mengambil langkah berani untuk mengganti Brawndo dengan air untuk dipakai menyiram tanaman. Tentu saja hal ini ditentang oleh menteri yang lain. Namun, Joe akhirnya berhasil meyakinkan mereka untuk mencoba hal ini. Joe sangat berharap cara ini berhasil karena nampaknya tanam tidak bisa hidup dikarenakan kandungan garam yang sangat tinggi yang terdapat di cairan Brawndo tersebut. Atau kalau tidak berhasil dia akan kembali dihukum. Esok harinya Joe dikejutkan oleh batu yang masuk ke kamarnya. Rupanya langkah berani Joe menggunakan air biasa menggantikan Brawndo untuk menyiram tanaman membuat CEO Brawndo mengurangi jumlah stok Brawndo sehingga terjadilah pengurangan karyawan dan menyebabkan mereka dipecat, dan akhirnya mereka pun turun ke jalan mendemo Joe dan ingin membunuh Joe. Tentu saja hal ini membuat kabinet harus membuat rapat darurat yang melibatkan CEO Brawndo, dan akhirnya Joe pun disidang dan diputuskan bersalah serta harus menjalani proses rehabilitasi. Rehabilitasi di zaman itu artinya hukuman mati dengan cara yang tidak lazim. Hari rehabilitasi pun dimulai. Joe diberikan sebuah mobil dan harus melawan sebuah truk monster. Kalau bisa bertahan berarti Joe bisa selamat dari hukuman rehabilitasi. Di sisi lain, Rita yang sedang berkemas-kemas untuk pergi tiba-tiba melihat tanaman yang disiram dengan air ternyata mulai tumbuh. Ini membuktikan teori Joe bahwa tanaman yang disiram dengan air akan bisa tumbuh dibandingkan dengan disiram dengan Brawndo.
Dan akhirnya Rita meminta Vito untuk mengantarkan ke tempat rehabilitasi di mana Joe akan dieksekusi. Di sini Rita memiliki ide di mana dia memakai kamera dari salah satu kameramen yang ada di sana untuk dibawa ke ladang di mana tanaman yang tumbuh itu berada. Dan setelah bersusah payah mengupayakan agar kamera bisa meliput tanaman yang telah tumbuh, akhirnya Rita bisa juga memberikan tayangan langsung pada presiden bahwa teori Joe memang benar, bahwa hanya air yang bisa membuat tanaman tumbuh. Akhirnya, presiden pun mengampuni Joe karena Joe telah berhasil membuat tanaman tumbuh dan mereka pun mengadakan pesta atas keberhasilan Joe. Tak diduga atas keberhasilan ini, presiden mengangkat Joe sebagai wakil presiden Amerika. Sampai akhirnya ketika pemilihan presiden tiba, Joe terpilih menjadi presiden Amerika yang baru dan mamat. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita Idiocracy dari Papa. Semoga kalian senang. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar Papa bahagia. Sampai jumpa.